baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Heboh Maxim Botier kepergok fitting jas. Luna Maya siap lepas masa lajang. Kabar Luna Maya akan segera melepas masa lajang dengan kekasihnya Maxim Botier tiba-tiba mencuat dalam 2 hari terakhir. Kabar itu berawal dari kepergoknya Maxim sedang berada di butik milik desainer spesialis jas pria Stephen Wongso. Dari video yang beredar di jejaring media sosial, terlihat Maxim sedang melakukan pengukuran badan oleh sang desainer. Tayal video Maxim Botier sedang fitting jas langsung mendapat sorotan warganet. Mereka penasaran dan menduga Maxim membuat jas untuk acara pernikahannya dengan Luna. Kedatangan Maxim itu satu untuk acara film, yang kedua untuk syuting film, yang ketiga untuk datang ke acara salah satu gala dinner yang dimana dia harus membutuhkan taksido. Jadi mungkin bukan untuk pernikahan, tapi nggak tahu lagi ya. Nggak ada omongan untuk menikah. Jujur gue nggak baca. Baru tahu kalau itu rame gitu. Jadi kita nggak baca apa-apa, nggak tahu. Apalagi belum lama ini Maxim juga membuatkan lagu cinta untuk Luna Maya, sehingga mereka menganggap hal itu bagian rangkaian dari persiapan pernikahan Luna dan Maxim. Pilih lagu buat Luna, aku sih baru bikin satu, tapi nanti mungkin buat berikutnya aku bakal bikin lagi, tapi we'll see how it goes. Sementara itu dalam sebuah kesempatan, Luna Maya menggoda Maxim dengan menanyakan kabar akan menikah. Mendapat pertanyaan itu, Maxim sempat gelagapan, hingga akhirnya terlontar ucapan yang malah bikin Luna tersenyum malu. Emang Maxim mau nikah? Kan kita udah ngomongin itu. Setahun berpacaran, Luna Maya dan Maxim Botier terlihat semakin lengket dan kerap mengumbar kemesraan. Hubungan asmara dua sejoli beda usia 10 tahun itu juga telah mengantongi restu dari keluarga masing-masing. Alhasil, para penggemar mereka berharap sang idola bisa segera melangkah ke pernikahan, lantaran terlihat sudah sama-sama cocok dan usia Luna yang telah mencapai kepala 4. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah sangat baik dan romantis. Ya, sama-sama. Berpisah dari Baim, Paula Verhoeven makin glow up. Tapi kok Keanu lusuh dan lebih kurus? Inilah penampilan Keanu Tiger Wong, putra sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang mendadak jadi gunjingan warganet, lantaran dianggap berbeda dari sebelumnya. Jika dulu Keanu tampak menggemaskan, dengan paras tampan dan pipi cabinya, kini Keanu tampak lebih kurus dan penampilannya biasa saja, tak seperti anak artis pada umumnya. Sontak saja perubahan drastis Keanu ini bikin warganet syok. Tak sedikit merasa kasihan dan menilai jika Keanu seolah tak terawat. Saya berusaha menambahkan diri saya. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, buat dia salah. Tentunya penampilan Keanu ini sungguh berbanding terbalik dengan ibunya Paula. Ya, di tengah proses perceraiannya dengan Baim, Paula yang lebih memilih bungkam dengan segala tudingan miring membuatnya banjir dukungan dari segala arah, termasuk sesama selebriti. Tanya mereka aja, pokoknya didoain terus, yang terbaik. Gak bisa komentar, saya juga punya permasalahan juga dalam rumah tangga saya. Tempo-tempo ya kan, gak usah saya komentarin permasalahan rumah tangga orang, cenah ya kan.
Tak sedikit yang berujar jika penampilan ibu dua anak ini semakin cantik dan bersinar, ketimbang dulu terlihat pucat tanpa make up seakan tidak terurus. Warganet pun menduga bila selama pernikahan Paula tak diberi uang untuk perawatan. Kalau itu kita kembalikan ke Baim saja. Kita keluarga nggak akan interfere apa yang terjadi sama Baim dan keluarganya. Gitu. Apalagi kini Paula kian berkembang dan tunjukkan potensi dirinya dengan segala kesibukan, seperti bisnis atau kembali menjadi model. Ya, buat aku lebih prefer juga bisa punya karir sendiri juga gitu. Jadi buat aku, apalagi perempuan, itu apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat dan dia bisa ngelewatin itu semua. Karena aku yakin semua apapun masalahnya itu pasti sudah Allah kasih, itu pasti kita bisa ngelewatin itu. Sedikit dibilang nggak kurus gimana kak? Terlihat kurus. Aku belum lihat. Tapi kakak melihatnya seperti apa sih? Terakhir ketemu kapan kak? Kakak melihatnya seperti apa sih? Dan juga sekarang kakak semakin glow up nih kakak. Pas aktif di model lagi seperti apa kak? Ya makasih mas. Bikin geger, Irfan Hakim pergi ke warteg naik sapi jumbo. Irfan Hakim bikin geger warga kampung sekitar rumahnya, gara-gara keliling kampung naik sapi jumbo. Warga pun langsung heboh melihat sapi jumbo milik Irfan. Pasalnya mereka belum pernah melihat sapi sebesar itu berjalan santai di jalanan dengan penumpang di atasnya. Sapi jenis PO dengan berat lebih dari 1 ton itu mendadak jadi pusat perhatian warga. Ya, kita jalan-jalan guys. Kehebohan warga semakin menjadi ketika Irfan berhenti sejenak di warteg untuk makan dan meninggalkan sapinya yang bernama Klentung di pinggir jalan. Sontak saja Klentung pun jadi tontonan warga, terutama ibu-ibu. Beli warteg dulu deh. Tunggu ya. Dulu guys, bentar ya. Olahraga. Minumnya es teh manis. Makan Pak. Gue kemarin nyobain naik sapi keliling komplek. Biasa kan di depan rumah gue doang, kanan kiri. Udah gitu, yaudah coba deh keluar keliling komplek. Nah pas jam makan siang, terus tiba-tiba ada warteg. Ya udah gue turun dari sapi, gue makan dulu warteg. Makan di warteg, ada ama beberapa tukang bangunan saat itu. Ya udah kita makan bareng. Udah, gue pulang naik sapi lagi. Ini bayarin saya aja. 200 cukup nggak? Cukup ya? Nih. Oke, mari Pak. Sementara itu koleksi hewan Irfan yang semakin bertambah justru menarik perhatian masyarakat luas. Hal itu mengundang rasa penasaran warga. Tak heran jika aviari Irfan selalu ramai dikunjungi warga. Meski bukan untuk umum, Irfan tak bisa menolak kedatangan warga yang ingin melihat hewan miliknya, lantaran punya misi untuk mengedukasi masyarakat lewat aviarinya. Jadi gini, alhamdulillah ya, rumah gue itu kan buat edukasi. Banyak orang itu kadang-kadang datang ke rumah gue gini, aviarinya udah buka belum? Ini bukan tempat umum. Dan semua orang juga, ini benar buat pribadi. Iya buat pribadi, dan emang itu tuh gue buat dinikmati aja sendiri. Nah tapi makin kesini tuh orang-orang tuh pada pengen datang. Dan dimulai dari temen anak-anak gue, sekolah anak-anak gue. Ya udah akhirnya kita buka aja sekalian. Tapi nggak secara resmi gimana-gimana, ya udah. Wah, jadi fix nih aviarinya dibuka untuk umum. Kira-kira bayar atau gratis ya? Nggak tahu, itu tim gue yang jelas gitu ya. Harus ada prosedurnya. Ya itu makanya tidak bisa seenaknya dan bisa terbuka dengan lebar-lebar. Datang tanpa janjian dipastikan tidak akan diterima. Baru Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Gemesnya, Sarena nangis nggak mau disebut mirip Kris Giana.
Sarena Zenata Denali Baharudin atau yang kerap disapa Sarendul, putri sematawayang Siti Badriah dan Krisdiana Baharudin ini menangis terseduh-seduh saat diejek jika wajahnya sangat mirip dengan sang ayah Krisdiana. Tapi rambutnya keriting kayak Dedi. Alisnya matanya kayak Dedi persis. Itu hidung bibir dagunya mirip Dedi. Ya Allah, ini mah anak Dedi. Mukanya mirip Dedi. Mirip Dedi ini mah mukanya. Mirip siapa? Mirip siapa? Padahal jika dicermati, Sarena memang memiliki rambut dan juga alis yang memang lebih mirip Krisdiana dalam versi perempuan. Tapi kayaknya nih, Sarena takut kali ya kalau nanti mukanya bakalan tumbuh kumis dan jenggot kayak papanya. Dia nggak mau banget dimiripin sama gue. Dari dulu, dari awalan dia udah bisa ngomong, Sarena anak Dedi, anak mami gitu. Tapi nempelnya sama gue. Sering main sama gue, terus kalau misalnya gue pulang mintanya dimakan sama gue, sikat gigi sama gue. Karena jarang ketemu kali ya. Mungkin karena gue cowok, dia cewek. Jadi dia mikirnya mungkin masa gue mirip bapak gue brewokan gitu. Mungkin itu kali ya. Sementara itu, tepat 11 November lalu, Krisdiana juga berikan surprise kecil-kecilan untuk Sibat yang berulang tahun ke-33. Tak bisa merayakan dan berlibur ke Bali lantaran padatnya jadwal syuting. Krisdiana pun hanya bisa meminta maaf dan berikan kado spesial berupa kalung. Setiap tahun, selama 5 tahun berturut-turut pasti kayak gitu. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana, boro-boro buat dinner, akunya di lokasi. Aku udah ngasih dia sesuatu, mudah-mudahan kepake. Mudah-mudahan kedepannya lebih pengertian lagi. Kurang pengertian apa ini, dianya ulang tahun, sayanya masih di lokasi, nggak bisa bikin acara apa-apa, tapi dia masih mengerti itu semua, alhamdulillah. Ayah Ojak diidolakan customer emak-emak, bikin cemburu Umi Kalsum dan saingi Ayu Ting Ting. Sebagai owner rumah makan Betawi, Abdul Rozak alias Ayah Ojak tidak ngebosi. Ayah pedangdut Ayu Ting Ting ini terjun langsung melayani customer yang singgah ke cabang warung Betawi miliknya di Jatiwaringin, Bekasi. Ayah Ojak juga dengan ramah meladeni para konsumennya yang mengajak ngobrol maupun bercanda. Glowing ya? Iya, glowing. Rahasianya apa ya? Iya, main dapur mulu, jadi kena itu minyak dapur. Jadi licin. Lah kita juga udah puluhan tahun main dapur tapi nggak kinclong kayak Ayah Ojak. Tentunya pastinya senang banget kalau yang kesini banyak kan emak-emak. Kita anggap orang tua kita gitu kan, harus baik sesama semuanya. Kita nggak boleh pandang memilih dia kayak atau misalnya sama. Wah, kalau customernya kebanyakan emak-emak, bisa-bisa Ibu Umi Kalsum jadi cemburu tuh. Apalagi selain ingin makan, customer yang datang ke warung makannya juga ingin bertemu dan foto bareng Ayah Ojak. Wow, Ayah Ojak banyak idolanya. Bisa-bisa Ayu Ting Ting tersaingi. Bukan main. Kalau kita udah di dapur daripada teriak ayah keluar dong foto-foto ya kan, karena kita pasti kita foto itu. Karena kan baru pernah ketemu juga langsung, dia ngeliatnya katanya di TV mulu katanya. Sementara itu, walaupun berstatus pemilik, namun pemodal warung makan Betawi Ayah Ojak tetaplah Ayu Ting Ting. Ya, Ayu memang tak segan menggelontorkan cuannya untuk mendukung ayahnya berbisnis. Selain bisa menambah pundi-pundi keuangannya, usaha warung makan juga membuat Ayah Ojak punya kesibukan pasca pensiun dari ASN. Kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu. Walaupun ada cucu, cuma kan mereka tetap kan masih pengen tetap berkegiatan gitu supaya nggak stres-stres banget setiap harinya.